Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu saya Mustika dengan di belakang 126. Dan saya sendiri dengan Nika Istiqomah dengan di belakang 120. Dan saya sendiri di Faulisa Putri dengan di belakang 106. Kita akan membawakan materi dengan judul Pengantar Manajemen Risiko. Yuk simak video dari kami. Baik, di sini kami akan membahas tentang yang pertama ada pengertian dari manajemen risiko, kemudian ada juga definisi dari risiko itu sendiri, dan juga ada proses manajemen risiko. Kemudian manfaat dari adanya manajemen risiko dan jenis-jenis risiko, dan yang terakhir ada tujuan manajemen risiko. Bahasan yang pertama adalah mengenai pengertian manajemen risiko. Nah, apa sih pengertian manajemen risiko itu? Jadi, manajemen risiko itu adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan keuangan dan juga keamanan modal serta pendapatan organisasi. Bahasan yang kedua adalah mengenai definisi risiko. Kalian harus tahu dulu nih, risiko itu apa sih? Jadi, risiko itu adalah suatu peristiwa atau kemungkinan suatu peristiwa yang akan muncul yang akan menyebabkan dampak negatif ataupun positif untuk tujuan. Nah, sumber-sumber dari risiko itu sendiri bisa timbul dikarenakan yang pertama ada faktor keuangan, yang kedua ada operasional, yang ketiga ada hukum, dan yang keempat ada faktor lingkungan. Dan kemudian ada jenis-jenis dari risiko. Yang pertama ada risiko keuangan, yang mana risiko keuangan ini terkait dengan segala keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada risiko reputasi. Nah, risiko reputasi ini merupakan risiko ataupun yang menjaga citra atau nama baik sebuah perusahaan, dari menjaga martabatnya, menjaga kualitasnya, kemudian kompetitif, dan lain-lain. Nah, intinya jika risiko reputasi ini supaya menjaga nama baik perusahaan di ranah publik. Kemudian ada juga risiko internal. Nah, risiko internal ini mencakup kegagalan-kegagalan yang ada pada perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, kemudian ada risiko hukum. Nah, risiko hukum ini biasanya melibatkan undang-undang, peraturan, perundang-undangan, dan Pancasila atau dasar-dasar lain yang digunakan di Indonesia. Namun risiko sendiri sama seperti terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia lainnya atau di perusahaan tersebut. Nah, adanya risiko hukum ini selain untuk agar menaati peraturan dan juga untuk meminimalisir adanya pelanggaran dan kekeliruan. Dan yang terakhir adalah risiko bencana alam, di mana risiko bencana alam ini dapat seperti bencana-bencana alam yang tidak tahu kapan yang manusia itu sendiri bahkan tidak dapat memprediksinya. Ya, seperti itu adalah risiko bencana alam yang dapat merugikan atau membuat kerugian bagi perusahaan ataupun lembaga. Kemudian tujuan dari manajemen risiko yang pertama, dengan adanya manajemen risiko, maka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin. Yang kedua dari tujuan manajemen risiko, yakni melindungi aset dan keputusan organisasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi kerugian dan meningkatkan efektivitas efisiensi. Lalu yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan secara strategis. Nah, dengan adanya manajemen risiko ini, pada sebuah perusahaan maupun organisasi, dijamin semua kebutuhan akan terlaksana dan juga akan terrealisasi secara reguler. Semoga ilmunya bermanfaat.